Seperti yang kalian tahu, aku membeli S-Class W221 dan sudah mulai memperbaikinya. Sudah mulai banyak pengeluaran karena banyak spare part yang perlu diganti. Semua itu supaya mengurangi resiko masalah di jalan. Tapi pekerjaan belum selesai. Buat kalian yang baru di channel ini, bisa ikutin part 1 dan part 2. Aku taruh linknya di atas ya. Untuk beberapa waktu aku membawa mobil ini ke jalan jelek di daerah rumahku untuk menguji sistem air suspensinya. Dan betul, setelah 15 menit muncullah error atau fault code di bagian air suspensi. Pesannya berisi demikian: pengisian ulang reservoir terlalu lama. Dan keesokan harinya mobil jadi miring. Baru aja pulang dari jalan-jalan, terus menyadari satu hal, mobilnya miring. Roda kiri depan, aduh, tinggal 2,5 jari. 2,5 jari, jari ketiga udah nggak bisa masuk. Terus roda kanan depan, roda kanan depan, 4 jari masih bisa masuk. Entah perlu dikalibrasi ulang, atau memang air suspensinya sudah kena, atau part lain. Kalau roda kiri belakang, 4 jari masih bisa masuk. Roda kanan depan tadi, kanan belakang. Sekarang yang kiri belakang, tinggal 3 jari. Jadi selisih 1 jari. Yang cukup parah yang kiri depan. Memang sih ini bagian yang jadi prioritasku dari awal. Tapi aku nggak menyangka akan secepat ini. Mengenai mobil yang miring depan kiri, aku menganalisa berdasarkan service record. Bukankah air suspensi depan masih berumur 4 tahun? Jadi aku nggak terlalu mencurigai air suspensinya, tapi lebih ke valve block yang adalah pintu pembagi udara setelah pompa air suspensi. Sistem air suspensi sebenarnya cukup sederhana. Ada pompa, ada pembagi udara yang diatur oleh komputer, ada tabung cadangan, dan keempat air suspensi itu sendiri yang dipantau oleh komputer lewat sensor ketinggian di setiap roda. Part yang menjadi sorotanku adalah semuanya. Valve block, pompa, keempat air suspensi itu harus diganti. Karena aku nggak siap kalau berhenti di pinggir jalan ngurusin mobil yang ambles. Ada beberapa pilihan air suspensi. Kalau original harganya 20 jutaan. Yang ini bisa sakit perut kalau diganti ke empat-empatnya. Ada juga nama besar Bilstein yang juga supplier Mercedes-Benz OEM part. Harga di Jerman dan di Amerika paling murah sekitar 14 jutaan. Dan itu belum termasuk ongkos kirim. Tapi kenapa di Indonesia sini cuma 8,5 jutaan ya? Ada Arnold buatan Amerika. Harganya masih belasan juta juga. Untuk yang paket hemat, ada juga beberapa merek tempelan yang sebetulnya diproduksi di Cina. Ya, kita tahu bahwa Cina adalah gudangnya manufaktur dunia. Setelah investigasi mandiri, aku memutuskan memesan 4 buah air suspensi. Kali ini bukan original karena harganya yang kelewat mahal. Bukan juga Arnold karena kejauhan. Bukan juga Bilstein yang... Ya, jadi aku memesan langsung air suspensi dari sebuah pabrik di Cina yang memproduksi air suspensi aftermarket. Apakah karena harganya murah? Oh ya, tentu saja karena harganya lebih murah. Tapi murah bukan berarti kita harus kompromi sama kualitas kan. Kita cek dulu kualitasnya, pabriknya selama ini bikin apa aja. Kalau harganya udah murah, terus kualitasnya nggak jelas, nggak dulu deh. Di pabrik ini juga memproduksi air suspensi beserta part-part pendukungnya, seperti valve block dan pompa air suspensi. Untuk mobil penumpang, bahkan dia mengerjakan untuk Porsche, BMW,
dan Range Rover. Bukan hanya untuk mobil penumpang, tapi juga untuk truk seperti merek-merek Scania dan MAN. Gimana dengan harganya? Harganya dengan bea masuk menjadi sekitar 5 jutaan per piece. Kalau kualitasnya, nanti kita tes saja kalau barangnya sudah datang dan terpasang. Apakah barangnya bagus atau enggak. Pengiriman membutuhkan waktu nggak sebentar, 1-2 bulan. Jadi untuk sementara menunggu, aku membongkar part-part lainnya untuk diremajakan. Hari ini bumper lagi dicopot untuk lihat tabung reservoir. Sama mau ganti valve block. Penggantian dimulai dengan melepas bumper. Ada hal yang menarik sekaligus mengkhawatirkan tentang letak-letak part pendukung air suspensi seperti valve block, pompa air suspensi, dan tabung reservoir. Semuanya ada di belakang bumper ini. Semua part ini ada di balik bumper depan mobil. Yang mana kalau amit-amit sampai ada tabrakan di bagian depan, part-part air suspensi ini akan jadi korban pertama. Dan ketika ia jadi korban, mobil otomatis akan ambles. Aku membongkar seluruh selang yang berada di valve block, di pompa, dan otomatis dengan selang yang dilepas itu mobil akan turun atau ambles. Jadi hati-hati ya, jangan menaruh barang di bawah mobil ketika seluruh selang-selangnya dilepas. Aku mengganti valve block, memeriksa tabung reservoir yang terbuat dari aluminium. Kemudian part-partnya diganti, bumper dipasang lagi, semuanya kembali ke tempatnya dan mobil jadi tegak lagi. Sambil nunggu air suspensinya dipompa, nggak lupa bersihkan tangan yang kotor pakai soft clean hand soap. Tangan jadi bersih dan nggak khawatir kulit jadi kering. Cek link di deskripsi ya. Tapi karena ada agenda khusus yang nggak bisa ditawar, 2 minggu setelah penggantian valve block, aku harus berangkat ke Jawa Barat. H-1 sebelum keberangkatan, air suspensinya ternyata sampai ke rumah. Tapi sayangnya sudah nggak ada waktu lagi untuk menggantinya. Jadi S-Class dengan air suspensi berumur 4 tahun di depan dan 13 tahun di belakang terpaksa dipakai ke Jawa Barat. Pikirku toh mobilnya masih berdiri tegak. Bye-bye home. Bye-bye home. 2 mobil berangkat dari Semarang, S-Class dan Toyota Camry. 3 jam perjalanan di tol Semarang menuju Cirebon, semua baik-baik saja dan begitu menyenangkan. Mobil ini begitu nyaman. Begitu juga ketika masuk ke daerah Kuningan. Tikungan-tikungan di daerah Kuningan nggak berasa mual sama sekali. Memang mobil ini beda. Dia nggak cuma empuk, tapi juga enak dikendarai. Aku begitu mengagumi rasa berkendara mobil ini. Buat teman-teman yang pernah lewat jalur Kuningan Kawali di Jawa Barat, pasti tahu jalur ini belok-beloknya parah, mirip sama jalur rally atau drifting. Sampailah kami di Panjalu, Gunung Kawali yang terletak di antara kota Ciamis dan Kuningan. Jalannya kecil, hanya bisa dilalui 1,5 mobil. Aspal yang biasanya mulus, kali ini lubang-lubang parah di kanan dan di kiri. Ditambah tanjakan dan turunan yang curam. Tapi saking nyamannya, aku lupa bahwa mobil ini belum selesai direstorasi. Dan di saat yang bersamaan, suspensi tua S-Class ini sedang diuji sampai batas maksimalnya. Sampai akhirnya tiba sudah akhir hayatnya. Oke, ini muncul malfunctionnya air suspensi. Kita coba lihat apa yang terjadi.
Oh, waduh, suspensi belakang bermasalah. Jadi kita harus pulang ke rumah. Ya, air suspensi belakang ambles. Mimpi buruk itu akhirnya jadi kenyataan. Sadar bahwa panik tak berguna, aku mulai berhitung dan mencari solusi. Mobil harus dikurangi bebannya. Dan aku harus sampai ke kota terdekat karena nggak mungkin di towing di atas gunung begini. Untung ada Camry bersama. Jadi sebagian barang aku pindah-pindah ke Toyota Camry supaya mobil X-Class menjadi lebih ringan. Dan tampaknya solusi ini sedikit menolong. Jarak ban ke spakbor naik sekitar 1-2 cm. Walaupun masih tetap ambles. Suspensi belakang agak kempes. Tapi setelah jalannya mulai lurus lagi, dia mulai recover lagi. Jadi karena kemarin valve blocknya kita udah ganti, kemungkinan ini ada masalah di tabung reservoir atau di pompanya. Kita nggak tahu, kemarin sih tabung reservoir sudah dicoba dikasih air sabun dan nggak ada bocor. Nah, apakah ini di pompa atau di instalasi, saya yang kurang tahu. Cuma ini jadi PR selanjutnya, air suspensi harus diperbaiki supaya recovery udaranya bisa cepat masuk ke air suspensi atau ke tabung reservoirnya. Perjalanan aku lanjutkan sekitar 1 jam kemudian dengan kondisi ban belakang kiri ambles. Berita baiknya, mobil ini masih menyisakan 1 jari di antara ban dan bibir spakbor. Dan dengan nekat saya bawa mobil ini balik ke Semarang 2 hari kemudian dengan muatan kosong. Selamat pagi, hari ini saya lagi perjalanan pulang ke Semarang dan nggak bawa keluarga. Jadi ceritanya gini, jalur Panjalu itu kan salah satu jalan potong yang menghemat waktu kira-kira setengah jam ya. Sekarang perjalanan hampir 2 jam, tapi nggak ada message apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya zero message. Jadi ketinggian air suspensinya masih so far masih oke. Oke, ini kita berhenti di rest area. Masih ada kira-kira 2 jari ya, syukur ya. Lihat ya. Sini. Walaupun mobilnya miring, untungnya aku berhasil sampai ke Semarang dengan selamat dan bersiap untuk operasi selanjutnya, mengganti semua air suspensi. Sebentar lagi aku kasih tips gimana kalau mobil kalian ambles. Support channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Buat kalian yang pakai S-Class atau E-Class yang pakai air suspensi, jangan khawatir kalau air suspensi belakang ambles. Pakai aja terus, tapi jangan lupa belok ke bengkel. Karena roda ban belakang itu kalau ambles, dia nggak perlu belok kanan atau belok kiri. Dia akan tetap pada tempatnya, hanya ground clearance-nya akan menjadi sangat rendah. Tapi beda cerita kalau ban depan yang ambles. Karena mobil jadi nggak bisa belok. Nah, untuk emergency, prinsipnya mobil harus bisa belok. Jadi carilah balok kayu. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah setelah kita dongkrak akan ada jarak ini. Ini akan naik lagi setelah didongkrak. Kira-kira mungkin sekitar 10 cm baloknya, tebelnya. Nah, kita butuh yang cukup panjang. Jadi nanti kita pasangnya melintang dari sana ke sini. Ya, dari depan ke belakang. Supaya nahan dia punya lengan ayun. Setelah ketahan, nanti akan tercipta jarak ini antara bibir dan ban. Ini untuk darurat aja ya. Bannya udah bisa keluar lagi, bisa belok-belok lagi.